Baskara Wijoyo, seorang pengusaha properti yang kaya raya, diam-diam mengikuti putra dari asisten rumah tangganya dan kebenaran mengejutkan yang ia saksikan mengubah hidupnya selamanya. Di atas jalan tanah yang mengepulkan debu di sebuah kampung padat yang masuk dalam rencana penggusuran, Baskara menghentikan sedan Mercedes-Benz S-Class miliknya. Pandangannya terpaku pada Dimas, seorang bocah lelaki berusia 12 tahun yang bersusah payah mendorong gerobak kayu tua yang syarat muatan balok-balok kayu berat. Wajah bocah itu berlepotan debu dan kedua lengannya yang kurus gemetar seperti daun tertiup angin saat menahan beban yang berat. Di jam seperti ini, seorang anak berusia 12 tahun seharusnya duduk di bangku sekolah mendengarkan guru. Namun, bocah ini berada di tengah jalan tanah yang keras, melakukan pekerjaan kasar layaknya orang dewasa. Setelan jas biru dongker yang dikenakan Baskara tampak kontras dengan latar belakang rumah-rumah papan semi-permanen dan debu yang beterbangan. Dimas sama sekali tidak menyadari bahwa majikan ibunya berada tepat di belakangnya. Konsentrasinya sepenuhnya tercurah pada gerobak di hadapannya. Dengan sandal jepit usang di kakinya yang telanjang, ia menjejakkan kaki kuat-kuat ke tanah, maju dengan tekad baja agar tak sepotong kayu pun jatuh. Saat menyadari bahwa ia sama sekali tidak pernah tahu kehidupan seperti apa yang dijalani karyawannya, sebuah rasa sakit yang tumpul menghantam dada Baskara, seolah ada sebongkah batu berat yang diletakkan di sana. Ia terdiam, mengamati Dimas yang berhenti sejenak untuk menyeimbangkan gerobaknya yang oleng. Tubuh kecilnya hampir tak terlihat, tertutup oleh tumpukan kayu yang menggunung di atas gerobak. Tetapi bocah itu menarik pegangan gerobak sekuat tenaga. Roda-roda tua mulai berputar dengan suara derit yang memilukan. Semua itu tampak seolah menjadi bagian dari rutinitasnya sehari-hari. Baskara menarik napas dalam-dalam, menutup pintu sedannya yang mewah, dan berjalan mendekati bocah itu. Dimas baru menyadari kehadiran seseorang ketika mendengar suara langkah sepatu kulit yang berat mendekat. Saat menoleh, ekspresi kaget yang luar biasa terlukis di wajahnya. Pak Baskara, Dimas berhenti mendorong. Napasnya terengah-engah. Pandangan bocah yang terkejut itu bergerak cepat dari sepatu kulit Baskara yang mengilap ke wajahnya yang mengeras. Apa Bapak tersesat? Baskara menggeleng pelan. Aku tidak tersesat. Aku mengikutimu. Jari-jari kurus Dimas yang berlumur tanah mencengkeram pegangan gerobak lebih erat. Apa terjadi sesuatu dengan ibu? Apa ibu terluka atau sakit? Bagi bocah itu, kekhawatiran terhadap ibunya jauh lebih besar daripada rasa malu karena keadaannya terbongkar. Ibumu baik-baik saja, sedang bekerja seperti biasa di rumahku. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan di sini pada jam sekolah. Mengantar kayu, Pak. Dimas membuang muka, menatap ke jalanan yang sepi. Saya hanya membantu. Tidak setiap hari kok, Pak. Hanya kalau ada waktu luang. Baskara mengamati tumpukan kayu di gerobak itu dari dekat. Beban itu terlalu berat untuk ditanggung seorang anak kecil. Sudah berapa kali kamu bolak-balik hari ini? 2 kali, Pak, jawab bocah itu dengan suara nyaris berbisik. Ini yang ketiga. Kelelahan yang ia coba telan tergambar jelas dalam suaranya. Berapa upahmu untuk sekali antar? 50.000 rupiah, Pak, jawab Dimas tanpa ragu. Kalau 4 kali antar, dapat 200.000. Itu sangat membantu di rumah. Baskara berusaha keras menjaga ketenangannya. Nada bicaranya terdengar datar, tetapi di dalam hatinya amarah mendidih tak terkendali. Siapa yang memberimu uang dan menyuruhmu melakukan pekerjaan ini? Dimas menunjuk dengan dagunya ke sebuah gudang kayu tua beberapa meter di depan, di pinggir jalan. Bapak yang di sana, Pak Maman. Beliau yang memotong kayu, lalu saya yang mengantarkannya ke pelanggan di bawah bukit. Sebagai seorang pengusaha, Baskara bisa memperkirakan jarak di sekitarnya. Jarak itu sama sekali bukan jarak yang mudah bagi seorang anak kecil untuk mendorong beban seberat itu. Dimas, usiamu baru 12 tahun. Seharusnya sekarang kamu berada di sekolah. Bocah itu masih menghindari tatapan Baskara dan menghela napas panjang. Saya sudah berhenti sekolah beberapa bulan lalu, Pak. Saya terlalu sering tidak masuk. Kepala sekolah bilang, kalau begini terus saya bisa tidak naik kelas. Jadi saya bilang, saya mau berhenti saja. Buku pelajaran tidak bisa masuk ke kepala kalau yang dipikirkan adalah tagihan yang harus dibayar. Kejujuran yang polos dari bocah itu mengguncang hati Baskara lebih kuat daripada keluhan orang dewasa manapun yang pernah ia dengar. Apa ibumu tahu tentang ini? Dimas mencengkeram pegangan gerobak begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu mengira saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sore di sekolah. Setiap pagi saya berangkat membawa tas, menitipkan buku-buku di rumah teman, lalu datang ke sini untuk bekerja. Ibu percaya semuanya baik-baik saja, jadi hatinya tenang. Itu artinya kamu membohongi ibumu setiap hari.
Suara Baskara tidak mengandung nada menyerang, tetapi terdengar tegas. Baru saat itulah Dimas mengangkat kepala dan menatap Baskara. Kalau saya bilang yang sebenarnya, ibu pasti akan melakukan apa saja untuk mencari solusi, mengorbankan segalanya. Ibu sudah terlalu lelah, Pak. Saya lebih baik dimarahi karena bolos sekolah, daripada melihat ibu menangis karena tidak punya uang untuk membayar sewa kontrakan. Pikiran dewasa yang bersemayam dalam tubuh seorang anak kecil itu membuat Baskara terdiam selama beberapa detik. Saat itu, terdengar teriakan dari gudang kayu. Seorang pria kurus yang mengenakan kacamata hitam dan topi usang yang menutupi wajahnya menjulurkan kepala keluar dari pintu. "Woi, bocah, jangan bengong saja. Memangnya kayu itu bisa jalan sendiri, hah?" Baskara berbalik tajam. "Apakah itu bosmu?" Dimas mengerutkan kening, bingung dengan kata bos. "Beliau hanya memberi saya upah perantaran, Pak." Pria itu mendekat, menyeka keringat dengan ujung kemejanya yang kotor. Ia menatap sedan mewah Baskara yang terparkir di pinggir jalan dengan tatapan curiga. "Anda siapa?" "Saya wali anak ini," jawab Baskara singkat. "Saya ingin bertanya, kenapa anak sekecil ini melakukan pekerjaan orang dewasa di sini?" Pria itu mengangkat bahu. "Dia sendiri yang datang mencari kerja, jadi saya beri kesempatan. Daripada keluyuran di jalanan dan berbuat yang tidak-tidak, lebih baik bekerja, bukan?" Baskara menahan amarah yang memuncak dan melangkah mendekati pria itu. Mengeksploitasi tenaga kerja anak juga termasuk perbuatan yang tidak-tidak. Pria itu tertawa sinis. "Aduh, Bapak ini, kalau di kampung ini kita bicara hukum, tidak ada yang bisa makan. Anaknya mau, ibunya juga tidak protes. Jadi apa masalahnya? Saya bayar upahnya tepat waktu." "Tidak." Dimas menatap Baskara dan pria itu bergantian dengan cemas. "Tolong jangan bertengkar dengan Pak Maman, Pak. Saya harus tetap bekerja di sini. Kalau Bapak membuat masalah, beliau tidak akan mempekerjakan saya lagi." Baskara terperangah melihat bocah itu justru membela orang yang mengeksploitasinya. Ia mengeluarkan dompet dari saku dalamnya, menghitung beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu menyodorkannya kepada pria itu. Berapa upah yang seharusnya diterima anak ini untuk pekerjaan minggu ini? Pria itu melirik tumpukan kayu di gerobak. Hari ini hari ketiga, jadi kira-kira sekitar 600 ribu. Baskara menyelipkan 4 lembar uang 100 ribuan ke tangan pria itu. "Ini 400 ribu. Anggap ini untuk melunasi upah dan utang-utang anak ini. Mulai hari ini kontraknya selesai." Pria itu dengan cepat memasukkan uang ke dalam sakunya. "Terserah saja. Kalau besok mau menyuruhnya kerja lagi, silakan datang kapan saja. Tenaga kerja selalu kurang. Anak ini tidak akan pernah kembali ke sini," potong Baskara dengan tegas. "Dan jika saya tahu Anda mempekerjakan anak-anak lain kali yang akan datang bukan saya, tetapi petugas dari KPAI dan polisi." Pria itu tersenyum kecut tetapi melangkah mundur. "Baik Pak, selamat siang." Ia berbalik, kembali ke gudang dan membanting pintu. Dimas masih tampak bingung, belum sepenuhnya memahami situasi. "Kenapa? Kenapa Bapak mengeluarkan uang sebanyak itu untuk saya?" Baskara membantu memegang gerobak bocah itu, meringankan bebannya. "Karena hari ini aku melihat dengan mata kepala sendiri kenyataan yang selama ini ingin kuabaikan. Ayo, gerobak ini kita masukkan ke bagasi mobilku. Kamu tidak akan mendorong apapun lagi hari ini." Saat Dimas memegang pegangan gerobak, Baskara mengangkat bagian depan, dan dengan susah payah mereka berdua mendorong gerobak tua itu ke dalam bagasi sedan yang luas. Balok-balok kayu diturunkan dengan hati-hati ke tanah. "Tapi, upah saya hari ini bagaimana, Pak?" gumam bocah itu. "Saya sudah menghitung semuanya." Baskara mengeluarkan beberapa lembar uang lagi dari sakunya. "Jika kamu menyelesaikan pekerjaan hari ini, berapa yang akan kamu dapatkan?" Dimas menghitung cepat dalam kepalanya. "Kalau 1 kali antar lagi, kira-kira dapat 200 ribu. Baskara memberikan selembar uang 100 ribuan kepada bocah itu. "Ini lebih dari 2 kali lipat upahmu. Terimalah uang ini, karena kamu tidak akan mengangkat sepotong kayu pun lagi hari ini." Bocah itu menerima uang itu dengan tangan gemetar. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. "Bapak tidak perlu melakukan ini." "Tidak, aku harus," jawab Baskara sambil membuka pintu penumpang depan. "Sekarang kita ke rumahmu. Aku perlu bicara dengan ibumu." Dimas ragu-ragu, menatap sekali lagi ke jalanan berdebu. "Ibu pasti akan marah kalau tahu saya bekerja diam-diam. Ibumu akan jauh lebih marah jika ia mengetahui semuanya sendiri ketika semuanya sudah terlambat," bantah Baskara. "Lebih baik kita berdua yang memberitahunya." Beberapa detik kemudian, bocah itu dengan hati-hati naik ke dalam mobil. Dengan tubuh penuh debu,
Ia merasa bersalah duduk di kursi kulit mewah berwarna cerah itu, tubuhnya kaku dan nyaris tidak bersandar. Baskara menyalakan mesin. AC mobil menyala, mengembuskan udara sejuk yang langsung memberikan kelegaan bagi Dimas, sangat kontras dengan panas yang menyengat di luar. Di setiap tikungan, bocah itu memberikan arahan dengan kata-kata singkat. Belok kiri di sana, Pak. Di perempatan berikutnya, belok kanan, terus lurus sampai ada tanah kosong. Baskara mengamati rumah-rumah di sekitarnya yang semakin sederhana. Ada rumah-rumah dengan dinding bata merah yang terekspos, ada pula yang jendelanya pecah dan ditutup seadanya dengan papan. Anak-anak bertelanjang kaki memenuhi gang-gang sempit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah satu lantai yang dindingnya bahkan belum diplester semen dengan benar. Cat yang telah pudar dan pintu besi kecil yang berkarat menandakan pintu masuk rumah itu. Dimas buru-buru turun dari mobil, berlari membuka pintu besi lebar-lebar, lalu memberi isyarat agar Baskara memarkir mobilnya serapat mungkin ke trotoar. Ini rumah kami, Pak, katanya nyaris berbisik. Baskara mematikan mesin dan turun dari mobil, memperhatikan kerapian yang terjaga di tengah kemiskinan. Halaman tanahnya disapu bersih tanpa sedikit pun debu, dan kaleng-kaleng bekas telah disulap menjadi pot-pot cantik berisi tanaman yang terawat. Di pintu depan, tergantung selembar kain bersih seperti tirai darurat. Memasuki rumah, sebuah ruang tamu yang sempit namun sangat bersih menyambut mereka. Sofa tua ditutupi dengan kain bersih tanpa noda, dan sebuah meja darurat dibuat dari kotak kayu bekas yang dibalik. Di atas sebuah lemari rendah yang sudah usang, bertengger sebuah televisi tabung model lama. Seluruh ruangan beraroma deterjen yang harum. Ibu selalu membersihkan seluruh rumah setiap akhir pekan. Jelas, Dimas. Kata ibu, rumah miskin sekalipun harus tetap bersih. Baskara mengangguk sambil melihat sekeliling. Ibumu benar. Ia mendekati area dapur. Pintu kulkas tua yang bergetar dan berisik dibuka. Di dalamnya hanya ada beberapa botol air putih, sedikit nasi sisa di dalam wadah, 2 butir telur, dan sepotong keju murah. Di rak sebelahnya, tergeletak sebungkus mie instan yang sudah remuk. Di atas meja di ruang tamu, ada setumpuk tagihan yang terlipat rapi. Baskara mendekat dan membuka lembar paling atas. Surat pemberitahuan pemutusan listrik. Di bawahnya, surat peringatan pengosongan rumah kontrakan yang jatuh tempo hanya dalam beberapa hari. Melihat jumlah tunggakan yang tertulis dengan huruf tebal di bagian paling bawah, Baskara menelan ludah. Menyadari kemana arah pandangan Baskara, Dimas bersandar di dinding dan menundukkan kepala karena malu. Saya pikir, dengan uang hasil mengantar kayu hari ini, saya bisa membayar sedikit, gumam bocah itu. Tapi, sepertinya waktunya tidak akan cukup. Bagaimanapun saya menghitungnya. Baskara berbalik menghadap bocah itu. Kenapa ibumu tidak pernah sekalipun memberitahuku tentang situasi ini? Ibu paling tidak suka merepotkan orang lain, Pak. Katanya berutang budi itu rasanya sangat berat. Bocah itu menarik kursi dan duduk, mengusap lengannya yang kurus. Keadaan menjadi sangat sulit setelah ayah pergi dari rumah. Dia meninggalkan banyak utang pinjaman, sewa kontrakan yang terus naik, dan tumpukan tagihan. Jadi, selain bekerja di rumah bapak, ibu juga mulai bekerja sambilan sebagai tukang cuci piring di warung makan di kampung sebelah pada malam hari. Tapi, sekeras apapun ibu bekerja, uangnya tetap tidak cukup. Baskara duduk di seberang bocah itu. Di mana ayahmu sekarang? Dimas mengangkat bahu. Terakhir kali telepon, dia bilang mau pergi keluar kota untuk mencari uang. Setelah itu, tidak pernah mengirim uang sepeser pun, selalu bohong. Ibu sempat menangis setiap malam, tapi suatu saat air matanya berhenti. Katanya, dia tidak bisa lagi menunggu orang itu. Baskara mendengarkan dalam diam, memperhatikan sikap Dimas yang begitu datar saat menceritakan ayahnya yang telah meninggalkannya, seolah itu hanyalah salah satu data dalam tagihan bulanan. Apa kamu merindukan ayahmu? Dimas berpikir sejenak lalu menjawab, rindu sih. Tapi saya lebih ingin melihat ibu tersenyum lagi. Dulu waktu masih ada ayah, ibu masih punya harapan bahwa suatu hari semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, ibu hanya bicara soal tagihan. Setiap malam, sampai larut, ibu membuka buku catatan keuangan dan terus menghitung. Baskara mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Santi seharusnya sedang menyiapkan makan malamnya atau menyelesaikan pembersihan dapur saat ini. Ia ingin segera menelepon, tetapi ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia butuh waktu untuk memikirkan bagaimana cara memulai pembicaraan ini. Sebelum ia sempat membuat keputusan, ponsel Baskara berdering lebih dulu. Nama Santi muncul di layar. Begitu panggilan dijawab, suara panik Santi terdengar. Pak Baskara, maaf mengganggu. Sudah lewat jamnya Bapak pulang, tapi mobil Bapak tidak ada.
Suara Santi penuh kekhawatiran. Tadi saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang dan gerbangnya terbuka. Saya khawatir terjadi sesuatu. Kekhawatiran yang tulus dari Santi itu saat disandingkan dengan kenyataan rumahnya yang sederhana ini semakin menusuk hati Baskara. Santi, saya tidak di rumah. Saya ada di rumahmu. Hening yang berat menyelimuti percakapan selama beberapa detik. Di rumah saya? Tanya Santi dengan suara tercekat. Ada apa, Pak? Apa terjadi sesuatu dengan Dimas? Dimas ada bersama saya. Dia aman, jangan khawatir. Ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan dengan kalian berdua. Bisa kamu datang ke sini sekarang juga? Sekarang? Tapi saya belum selesai membersihkan kamar tamu. Biarkan saja, potong Baskara dengan tegas. Semua tanggung jawab ada pada saya. Pesan Gojek atau apapun, segera datang ke sini. Ongkosnya akan saya ganti. Santi tergagap karena bingung. Pak, Bapak tahu sendiri saya tidak pernah sekalipun meninggalkan pekerjaan sebelum jam pulang. Saya tahu. Karena itu, jangan khawatir dan datanglah. Baskara memutuskan panggilan sebelum Santi sempat mencari alasan lain. Dimas menatapnya dengan pandangan yang bercampur antara penasaran dan waspada. Ibu mau datang? Beliau pasti akan sangat marah. Awalnya mungkin begitu. Tapi setelah beliau tahu kamu bekerja untuk meringankan bebannya, itu akan jauh lebih baik daripada beliau menyalahkan diri sendiri karena terlambat mengetahui kebenarannya, jawab Baskara. Bocah itu menatap tangannya yang kecil dan penuh luka, lalu berkata, saya hanya tidak ingin ibu merasa gagal. Ibu benar-benar sudah bekerja sekeras mungkin. Baskara dengan lembut memotong ucapan bocah itu. Kegagalan yang sesungguhnya adalah meninggalkan anak dan melarikan diri, Dimas. Ibumu menempuh jalan yang sebaliknya. Kamu dan ibumu berjuang untuk bertahan hidup di tengah aturan permainan yang tidak adil dan tanpa harapan menang. Itu bukan kegagalan, itu perlawanan yang hebat. Dimas tidak sepenuhnya memahami arti kalimat terakhir itu, tetapi ia bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Apa Bapak marah karena saya bekerja diam-diam? Aku marah melihat seorang anak dieksploitasi. Dan aku marah pada diriku sendiri yang memiliki semua kekayaan ini tetapi tidak pernah sekalipun bertanya kepada ibumu yang sudah seperti keluarga sendiri, apakah ada sesuatu yang ia butuhkan. Bocah itu menatap Baskara dengan mata jernih. Ibu selalu bilang Bapak orang baik. Gajinya selalu tepat waktu, memperlakukan orang dengan baik, dan tidak pernah marah-marah. Kata ibu, itu saja sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Baskara merasakan malu yang luar biasa, seolah ingin bersembunyi di lubang tikus. Menghormati orang lain bukanlah sebuah kebaikan yang diberikan, tetapi kewajiban sebagai manusia. Memberi gaji, tepat waktu, tidak membuatku menjadi orang yang adil. Hari ini aku baru benar-benar sadar, betapa banyak yang bisa kulakukan untuk kalian. Waktu terasa sangat lama hingga akhirnya terdengar suara mobil Gojek berhenti di gang. Dimas berlari ke jendela dan melihat ibunya turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Masih mengenakan celemek kerja, Santi memeluk tasnya erat di dada sambil terengah-engah membuka pintu. Pandangannya yang panik menyapu seisi ruangan, lalu menemukan Dimas yang duduk diam di sofa dan Baskara yang berdiri di tengah ruang tamu. Dimas, kamu tidak apa-apa? Sebenarnya ada apa? Ia berlari ke arah putranya, memeluknya erat, lalu memeriksa seluruh tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang terluka. Kemudian, dengan mata penuh ketakutan dan air mata, ia menoleh ke arah Baskara. Pak, tolong maafkan saya tidak tahu apa yang telah dilakukan anak ini, tapi dia masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Kalau Dimas membuat kesalahan, potong saja dari gaji saya, tapi tolong jangan laporkan dia ke polisi. Dia anak yang baik, Pak. Santi, tenanglah. Baskara mengangkat tangan untuk menghentikan ucapannya. Dimas tidak melakukan kesalahan apapun. Yang bersalah adalah saya. Hari ini, saya melihat putra Anda yang berusia 12 tahun melakukan pekerjaan orang dewasa, mendorong gerobak kayu yang berat hanya untuk mendapatkan Rp50.000 demi membayar tunggakan listrik. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangis yang ditahannya pecah. Rasa malu karena sisi kemiskinan paling buruk yang ingin ia sembunyikan, terbongkar di hadapan majikannya, terasa menghancurkannya berkeping-keping. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa lagi, isaknya. Suami saya pergi begitu saja, meninggalkan tumpukan utang, sementara harga sewa terus naik. Saya sudah bekerja membersihkan rumah orang di akhir pekan, menjadi tukang cuci piring di malam hari, tapi uangnya tetap tidak cukup. Dimas memeluk pinggang ibunya erat. Maafkan Dimas, Bu. Dimas hanya ingin membantu ibu. Rasanya sakit sekali melihat ibu menghitung uang koin hanya untuk membeli sebungkus nasi.
Baskara menyaksikan dalam diam ibu dan anak yang berpelukan dan menangis di dalam ruangan sempit dan sederhana itu. Cinta yang erat dan keputusasaan yang mendalam terjalin dengan menyakitkan. Ia mendekati meja dan mengambil surat peringatan pengosongan rumah. Masalah ini berakhir hari ini. Baskara merobek kertas sialan itu menjadi dua. Suara sobekan kertas memecah keheningan yang berat. Santi menatap sobekan kertas yang berserakan di lantai dengan tatapan kosong. Tapi, Pak, utang itu akan saya bayar dengan bekerja mati-matian. Dan kita akan menyelesaikan masalah ini selamanya, kata Baskara dengan tegas. Santi menggelengkan kepala dengan putus asa. Saya tidak bisa menerimanya. Ini uang yang terlalu besar. Bagaimana caranya saya bisa membalas budi sebesar ini seumur hidup saya? Ini bukan pinjaman, jawab Baskara dengan suara lembut namun tak tergoyahkan. Ini adalah tanggung jawab saya. Selama 5 tahun terakhir, Santi, Anda telah membersihkan rumah saya seperti rumah sendiri, meski dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak pernah sekalipun bertanya, apakah uang itu cukup untuk hidup Anda? Ini adalah kesalahan saya karena tidak peduli dengan kehidupan Anda yang sesungguhnya. Baskara berlutut di hadapan Dimas, menyejajarkan matanya dengan bocah itu, dan meletakkan kedua tangannya di bahu kurusnya. Kamu anak yang sangat berani, Dimas. Kamu mencoba menanggung beban berat dunia di pundak kecilmu untuk menyelamatkan keluargamu. Tapi, tidak ada satu anak pun di dunia ini yang pantas menanggung beban seperti itu. Mulai hari ini, satu-satunya pekerjaanmu adalah belajar. Santi hanya bisa menangis tanpa henti, wajahnya yang lelah basah oleh air mata, tak mampu berkata-kata. Cukup katakan bahwa Anda akan menerima bantuan saya. Izinkan saya melakukan apa yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama, kata Baskara sambil berdiri. Dimas menatap kedua orang dewasa itu bergantian, seolah masih belum sepenuhnya percaya dengan situasi ini. Bagaimana kalau nanti Bapak berubah pikiran? Bagaimana kalau kami dianggap memanfaatkan kebaikan Bapak? Baskara menatap lurus ke mata cemas bocah itu. Jika aku berubah pikiran, itu adalah masalahku, bukan masalah kalian. Tapi aku tidak akan pernah berubah. Hari ini, aku belajar pelajaran paling berharga yang belum pernah kupelajari seumur hidupku. Bahwa masa depan, seorang anak yang bisa belajar dengan tenang, tanpa rasa takut, jauh lebih berharga daripada tumpukan uang mati di rekening bank. Santi perlahan bangkit, mendekati Baskara, dan dengan hati-hati menggenggam tangannya. Terima kasih, katanya dengan suara serak. Setiap malam saya berdoa kepada Tuhan untuk melindungi putra saya. Saya tidak pernah bermimpi jawaban doa itu akan datang melalui Bapa. Baskara merasakan sesuatu yang panas melonjak dari lubuk hatinya. Saya tidak sedang beramal, Santi. Saya hanya mencoba melakukan hal yang benar. Dimas mendekat dengan malu-malu. Apa Bapak benar-benar akan membantu kami? Tentu saja, tegas Baskara. Tapi kalian juga harus percaya padaku. Kita akan membuat rencana untuk masa depanmu. Pertama-tama, kita harus mencari guru les. Aku kenal banyak guru yang bagus, kita juga bisa mencari beasiswa. Untuk pertama kalinya sore itu, mata bocah itu berbinar. Guru les, dengan syarat kamu belajar dengan giat. Tidak ada lagi pekerjaan kasar yang berat, tidak ada lagi bolos sekolah. Dimas mengangguk dengan penuh semangat. Saya tidak akan bolos lagi. Saya akan menjadi peringkat 1 di kelas. Santi mengusap kepala putranya dengan penuh haru. Ibu tahu, kamu pasti bisa. Ibu hanya tidak tahu bagaimana cara memberimu kesempatan. Baskara mengeluarkan ponselnya. Besok pagi-pagi sekali saya akan ke bank dan membereskan semua tagihan yang menunggak. Setelah itu, kita akan ke sekolah menengah pertama untuk bertemu kepala sekolah dan membahas kembalinya Dimas ke sekolah. Dimas terkejut hingga mulutnya ternganga. Bapak sendiri yang akan bertemu kepala sekolah? Tentu saja. Jika kamu memiliki potensi untuk mendapatkan beasiswa, aku harus mencari tahu bagaimana cara mendukungmu dengan semua yang kamu butuhkan, baik itu buku referensi maupun les privat. Santi tampak bingung, seolah terlempar ke dimensi lain. Saya tidak percaya hidup kami bisa berubah drastis hanya dalam 1 hari. Hidup belum sepenuhnya berubah, kata Baskara tersenyum. Tapi hari ini adalah langkah pertama. Dan langkah pertama ini dimulai saat aku memutuskan untuk tidak mengabaikan Dimas di jalanan berdebu tadi. Saat itu, terdengar suara panci mendidih dari dapur dan Dimas bergegas lari. Nasinya tidak gosong. Teriak bocah itu sambil tersenyum lebar. Setidaknya malam ini kita bisa makan malam tanpa khawatir listrik diputus. Baskara merasakan hatinya menghangat melihat pemandangan sederhana itu.
Ia tahu masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Akan ada banyak percakapan sulit yang harus dihadapi. Ia juga merasa perlu untuk meninjau kembali secara mendasar cara ia memperlakukan karyawan di perusahaannya. Tetapi, untuk saat ini, ia hanya ingin fokus pada Dimas dan Santi. Saat makan malam, sederhana disiapkan, Dimas memaksa Baskara untuk makan bersama mereka. Meskipun hanya nasi dengan telur kecap, aromanya sangat menggugah selera. Baskara sempat ragu, tetapi dengan senang hati ia duduk. Momen berbagi makanan sederhana di meja yang sempit, dan reot itu menyentuh bagian terdalam hatinya. Setiap suapan nasi tidak hanya terasa sebagai makanan, tetapi juga kehangatan sebuah keluarga yang tulus. Saat mereka selesai makan, di luar jendela, cahaya lampu jalan yang kuning menerangi wajah Santi yang tampak jauh lebih tenang dan mata Dimas yang penuh harapan. Baskara bangkit dari kursinya. Saya harus pergi sekarang. Ada beberapa dokumen yang harus saya urus. Tapi besok pagi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyelesaikan masalah tagihan. Santi mengantarnya sampai ke pintu depan. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas semua ini. Cukup dengan membesarkan Dimas menjadi anak yang hebat seperti biasanya. Dan sesekali, terimalah bahwa Anda sendiri juga berhak untuk beristirahat dan diperhatikan. Jawabnya lembut. Dimas mendekat dengan ragu. Besok Bapak benar-benar akan datang lagi, kan? Baskara meletakkan tangannya di bahu bocah itu. Tentu saja. Lagi pula, rencana terpenting yang kusiapkan untukmu bahkan belum kusampaikan. Dimas mengerutkan kening karena penasaran. Apa itu Om? Tanpa sadar, bocah itu memanggilnya Om bukan lagi, Pak. Baskara tersenyum penuh arti. Selain kembali ke sekolah, bagaimana kalau kamu mulai serius mempertimbangkan mimpimu untuk menjadi seorang insinyur sipil yang hebat? Dimas tertegun selama beberapa detik mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Insinyur, profesi yang tak terhitung jumlahnya ia gambar di buku catatan usang pada malam-malam saat ia tak bisa tidur karena lapar. Mimpi yang terasa sejauh bintang di langit, suara bocah itu bergetar. Apa saya benar-benar bisa menjadi insinyur? Baskara mencengkeram kedua bahu kurus bocah itu. Di balik kaos usangnya, tulang belulangnya terasa menonjol. Bukan hanya bisa, kamu pasti akan menjadi insinyur. Tapi berjanjilah satu hal padaku. Dimas mengangguk dengan panik. Cahaya harapan yang belum pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir meledak di matanya. Saya akan melakukan apa saja, Om. Saya akan belajar segila yang belum pernah saya lakukan seumur hidup. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Seberat apapun, saya tidak akan pernah menyerah. Bocah itu menelan ludah, lalu mengangkat dagunya dengan ekspresi tekad yang bahkan membuat Santi terkejut. Saya berjanji, saya bersumpah atas nama ibu saya. Baskara tersenyum dan bangkit. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara permanen. Baiklah, mari kita mulai besok. Aku akan membereskan semua tagihan. Setelah itu, kita akan pergi ke sekolah untuk membahas masa depanmu. Santi mendekat, masih menyeka air mata. Kali ini, air mata yang mengalir adalah air mata kelegaan dan rasa syukur. Pak, saya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Balaslah dengan lebih memperhatikan dirimu sendiri. Jawab Baskara. Meskipun lelah, ia baru pertama kali menyadari betapa jernih dan dalam mata Santi. Anda telah menghabiskan hidup Anda merawat orang lain dan mengabaikan diri sendiri. Sekarang giliran seseorang merawat Anda. Kata-kata hangat itu meruntuhkan dinding pertahanan yang telah dibangun Santi dengan kokoh dan meresap jauh ke dalam hatinya. Sudah sangat lama, tidak ada orang yang memandangnya sebagai Santi. Seorang manusia, bukan sekadar seorang pekerja. Baskara mengucapkan selamat tinggal dan melangkah ke jalanan yang gelap, tetapi pikirannya dipenuhi kegembiraan. Selama bertahun-tahun menjalankan perusahaan, untuk pertama kalinya ia merasakan kepuasan yang mendalam karena telah melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka di spreadsheet Excel atau laporan laba kuartalan. Keesokan paginya, Baskara bangun jauh lebih awal dari biasanya. Sambil minum kopi, ia meninjau angka-angka pada tagihan yang dibawanya kemarin. Tunggakan sewa kontrakan 7 juta rupiah, tunggakan listrik 1 juta rupiah, tagihan air 500 ribu rupiah, ditambah lagi utang-utang kecil di warung dan apotek setempat, totalnya sekitar 10 juta rupiah. Bagi Baskara, itu hanyalah uang kecil yang akan habis dalam beberapa kali makan di restoran mewah. Tetapi, bagi Santi dan Dimas, uang itu adalah penentu antara tidur di bawah atap atau diusir ke jalanan. Begitu bank buka, Baskara langsung menuju ke bagian nasabah prioritas. Manajer cabang, yang biasa menangani transaksi bisnis miliaran rupiah,
memproses tagihan-tagihan kecil yang dibawa Baskara tanpa ragu sedikit pun. Ini rekening atas nama Ibu Santi. Benar, Pak? Tanya manajer sambil memeriksa monitor. Benar. Tolong cetak semua bukti transfer dalam bentuk kertas dan naikkan batas transfer rekening itu ke level maksimal, agar beliau bisa mengaksesnya kapan saja jika membutuhkan dana darurat. 1 jam kemudian, Baskara mengetuk pintu rumah sederhana itu. Dimas, dengan rambut acak-acakan dan masih mengenakan piyama, membukakan pintu dengan tergesa-gesa. Om benar-benar datang lagi. Aku sudah berjanji kan? Baskara tersenyum saat melangkah masuk. Ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Di sini ada semua bukti pelunasan tagihan. Sekarang, ibumu tidak punya utang kepada siapapun. Santi, yang keluar dari kamar, sambil mengikat rambutnya dengan tergesa-gesa, langsung lemas dan terduduk begitu melihat amplop di atas meja. Ia duduk di kursi, dengan tangan gemetar mengeluarkan kertas-kertas itu dan mengelus satu persatu stempel lunas pada setiap kwitansi. Ini uang yang sangat besar, gumamnya. Bagaimana saya bisa membayarnya kembali? Anda tidak perlu membayarnya kembali, tegas Baskara. Saya sudah bilang ini bukan pinjaman, tapi sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Nah, sekarang mari kita selesaikan masalah sekolah Dimas. Mereka bertiga pergi dengan mobil Baskara menuju sebuah SMP negeri beberapa kilometer jauhnya. Bangunannya sudah tua, tetapi terawat baik. Dan kebetulan sedang jam istirahat sehingga lapangan dipenuhi anak-anak yang bermain dengan gembira. Di ruang kepala sekolah, mereka disambut oleh Ibu Retno, seorang pendidik berusia pertengahan 50-an yang ramah dengan rambut beruban yang diikat rapi dan kacamata bertengger di ujung hidungnya. Dimas! Seru kepala sekolah begitu melihat bocah itu. Kejutan yang sangat menyenangkan. Ibu sangat khawatir kamu akan menyerah begitu saja pada sekolah. Baskara dengan sopan menyerahkan kartu namanya. Saya Baskara Wijoyo, wali dan kerabat keluarga Dimas. Dimas akan kembali ke sekolah dan kami membutuhkan rencana pemulihan intensif agar ia bisa mengejar ketertinggalannya. Kepala sekolah mengeluarkan catatan siswa dan menghela napas. Situasinya cukup rumit. Absen tanpa keterangannya sudah terlalu banyak dan nilai ujian terakhirnya sangat rendah. Dalam kondisi sekarang, hampir mustahil untuk mengejar materi pelajaran setahun penuh dalam waktu singkat. Bagaimana jika saya menyediakan dukungan penuh untuk les privat intensif? Tanya Baskara. Kepala sekolah terkejut dan menatapnya. Itu cara yang ideal, tetapi biayanya akan sangat besar. Keluarga Dimas tidak akan sanggup. Saya yang akan menanggung seluruh biayanya. Jawab Baskara tanpa ragu sedikit pun. Dimas tidak hanya akan mengejar semua ketertinggalannya, tetapi ia akan menjadi salah satu siswa terbaik. Sejak hari itu, kehidupan Dimas berubah 180 derajat. Baskara melengkapi kamar Dimas dengan kursi yang nyaman, meja belajar baru yang luas, dan rak buku yang kokoh. Semua alat tulis dan buku referensi yang dibutuhkan dibelikan tanpa ragu. Atas rekomendasi kepala sekolah, Baskara mempekerjakan 3 guru les berpengalaman, Pak Budi untuk matematika, Ibu Siska untuk bahasa Indonesia, dan Pak Heru untuk IPA. Para guru itu datang ke rumah Santi 2 kali seminggu. Dimas belajar sekeras yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Setiap hari ia bangun subuh untuk membaca buku sebelum berangkat ke sekolah. Dan sepulang sekolah ia langsung pulang untuk mengulang pelajaran. Di akhir pekan, ia akan terus belajar sampai hafal semua materi yang dipelajari selama seminggu. Beberapa minggu pertama terasa seperti neraka. Terlalu banyak dasar-dasar yang terlewat sehingga materi terasa seperti bahasa asing. Namun, berkat bimbingan para guru yang berdedikasi dan tekad Baja Dimas sendiri, benang kusut itu perlahan mulai terurai. Ujian tengah semester pertama yang ditunggu-tunggu adalah matematika. Selama seminggu penuh, Dimas hanya fokus pada matematika. Malam sebelum ujian, Baskara datang membawa sekotak ayam goreng dari merek terkenal kesukaan Dimas dan sekotak kue manis. Besok adalah hari penentuan, kata Baskara sambil menata ayam di meja. Malam ini istirahatkan pikiranmu dan tidurlah yang nyenyak. Dimas melahap paha ayam, tetapi raut cemas tidak bisa disembunyikan. Bagaimana kalau nilai saya jelek, Om? Bagaimana kalau saya tidak lulus? Baskara menepuk bahu bocah itu. Kalau gagal, kita belajar lagi dan coba lagi di ujian berikutnya. Yang penting bukanlah berhasil dengan sempurna pada percobaan pertama, tetapi tidak pernah menyerah meskipun jatuh. Seminggu kemudian, pada hari pengumuman nilai, Dimas berlari dari sekolah secepat kilat. Begitu membuka pintu, ia berteriak, "Ibu, aku dapat 75."
Aku lulus! Santi memeluk putranya begitu erat hingga nyaris sesak napas, lalu melompat-lompat seperti anak kecil. Ia segera menelepon Baskara. Pak, Dimas dapat nilai 75. Baskara, yang sedang memimpin rapat penting dengan jajaran direksi, menerima telepon itu dan tersenyum lebar, tidak peduli alur rapat terganggu. Saya tahu anak itu pasti bisa, sampaikan padanya saya sangat bangga. Hasil ujian berikutnya, bahkan lebih mengejutkan. Bahasa Indonesia 80, IPA 85, Sejarah 90. Dimas mengejar ketertinggalannya dengan kecepatan yang luar biasa. Para guru les serempak memuji kegigihan dan konsentrasinya yang luar biasa. Sementara Dimas meraih prestasi di bidang akademik, hubungan antara Baskara dan Santi pun mulai diwarnai oleh benih-benih asmara yang tak terduga. Kunjungan Baskara ke rumah Santi menjadi semakin sering, dan ia tinggal lebih lama. Dalihnya adalah untuk memberikan buku baru kepada Dimas atau membahas nilai-nilainya di sekolah, tetapi alasan sebenarnya berbeda. Baskara mulai menemukan detail-detail indah dari Santi yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Senyumnya yang cemerlang saat Dimas bercerita tentang sekolah, tangannya yang anggun saat memetik bunga liar murah, dan meletakkannya di vas ruang tamu, suaranya yang lembut saat bersenandung pelan sambil memasak. Santi pun menyadari perubahan pada diri Baskara. Baskara mulai bertanya tentang kehidupan Santi yang sesungguhnya, bukan hanya tentang pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Apakah ia lelah? Apa yang ingin ia makan? Bagaimana perasaannya hari itu? Suatu sore di akhir pekan, Baskara datang membawa 3 novel bestseller. Saya ingat Anda pernah bilang suka membaca, katanya sambil menyerahkan buku-buku itu dengan canggung. Saya pikir ini sesuai dengan selera Anda. Santi menerima buku-buku itu dengan hati-hati, seolah itu adalah benda berharga yang mudah pecah. Terima kasih banyak. Saya bahkan sudah lupa kapan terakhir kali membaca buku hanya untuk kesenangan saya sendiri. Kalau begitu, sekarang saatnya untuk memulai lagi, kata Baskara sambil bersandar nyaman di sofa tua. Anda telah menghabiskan hidup Anda merawat orang lain. Sekarang saatnya Anda merawat diri sendiri. Santi duduk dengan hati-hati di ujung sofa yang berlawanan, menjaga jarak. Masih banyak yang harus diurus, rasanya tidak mudah untuk memikirkan diri sendiri. Beban yang menumpuk itu sudah tidak ada lagi kan? Baskara mengingatkan dengan lembut. Utang sudah lunas. Dan Dimas sudah bisa belajar mandiri. Sekarang Anda boleh beristirahat. Santi menatap Baskara dengan pandangan yang kompleks. Campuran antara rasa terima kasih yang mendalam dan perasaan lain yang tak bisa ia definisikan. Bapak telah menyelamatkan hidup keluarga kami. Ini adalah budi yang tidak akan pernah bisa saya balas seumur hidup. Baskara menatap mata jernih wanita itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak perlu berterima kasih. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Anda. Anda telah mengajarkan saya apa yang benar-benar penting dalam hidup. Keheningan yang menyusul terasa berbeda dari biasanya. Ketegangan yang aneh yang hanya diketahui oleh mereka berdua memenuhi udara. Santi dengan wajah memerah menjadi yang pertama memalingkan muka dan bergegas ke dapur dengan alasan ingin mengambilkan minum. Baskara menatap punggungnya yang menjauh dan merasa yakin. Ini bukan sekadar rasa kasihan atau belas kasihan. Ini adalah ketertarikan yang tak terbendung terhadap seorang wanita tangguh yang tidak kehilangan keanggunannya meskipun diterpa badai kehidupan. Beberapa minggu berlalu dan kunjungan terus berlanjut. Baskara mulai mengajari Santi mengemudi. Ia membelikan sebuah mobil bekas yang masih dalam kondisi sangat baik, dengan alasan agar Santi bisa bepergian dengan lebih nyaman dan aman saat ke pasar atau ke tempat lain. Apa saya bisa, ya? Kata Santi pada hari pertama latihan mengemudi. Tangannya mencengkeram setir dengan tegang. Saya tidak pernah duduk di kursi pengemudi seumur hidup saya. Baskara, yang duduk di kursi penumpang, tersenyum ramah. Santi, Anda berhasil membesarkan putra yang baik itu sendirian, dan tidak kehilangan martabat bahkan saat dunia terasa runtuh. Mengemudi dibandingkan dengan semua yang telah Anda lalui, itu hal yang sangat mudah. Waktu latihan mengemudi menjadi kencan rahasia yang istimewa bagi mereka berdua. Baik, angkat kaki dari rem pelan-pelan. Bagus. Sekarang injak gas dengan sangat lembut. Saat Baskara memberikan instruksi dengan lembut dan mengulurkan tangan untuk membantu memindahkan persneling, punggung tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Seketika, seolah ada sengatan listrik statis, arus yang menggelitik menjalar ke seluruh tubuh mereka. Keduanya tidak berkata apa-apa, tetapi mereka bisa merasakan suhu udara. Di dalam mobil naik beberapa derajat. Dimas, sebagai remaja yang cerdas, bisa membaca semua gelagat halus itu dengan sempurna.
Tatapan manis Baskara saat memandang ibunya, senyum ibunya yang menjadi jauh lebih cerah setiap kali Baskara datang. Suatu malam, setelah Baskara pulang, Dimas mendekati ibunya yang sedang mencuci piring dan melontarkan pertanyaan langsung. "Ibu suka sama Om Baskara, ya?" Tangan Santi yang berlumuran busa sabun berhenti bergerak. "Om Baskara itu orang yang sangat baik. Penolong keluarga kita." "Bukan itu yang aku tanya," desak Dimas sambil tersenyum licik. "Sebagai seorang pria, apa ibu menyukainya?" Santi melepas sarung tangan karetnya, mengeringkan tangannya perlahan untuk mengulur waktu. Ia duduk berhadapan dengan putranya di meja makan dan menggenggam tangannya erat. "Kalau ibu bilang iya, apa kamu akan marah?" Dimas menggelengkan kepala dengan cepat tanpa ragu sedikit pun. "Aku setuju banget. Om Baskara itu orang dewasa yang keren. Dia sangat baik pada kita. Dan yang terpenting, ibu kelihatan benar-benar bahagia saat bersamanya." Mata Santi berkaca-kaca. "Tapi, dunia kita terlalu berbeda, Dimas. Om Baskara itu seorang pengusaha besar, dan ibu hanya seorang..." "Jangan bicara yang tidak-tidak," potong Dimas dengan tegas. "Ibu bukan hanya, ibu adalah wanita terkuat dan terhebat yang pernah aku kenal. Kalau Om Baskara tidak bisa melihat itu kerugiannya dia." Dukungan kuat dari putranya terus terngiang di benak Santi selama beberapa hari. Ia menjadi lebih memperhatikan sikap Baskara terhadapnya. Rasa hormat yang tulus, perhatian yang detail, tatapan yang hangat itu bukan sekadar kebaikan dari seorang dermawan kaya, melainkan sikap seorang pria terhadap wanita yang benar-benar ia cintai. Titik balik yang menentukan dalam hubungan mereka datang pada hari ulang tahun Dimas yang ke-13. Baskara menyewa seluruh warung iga bakar langganan Dimas untuk mengadakan pesta kejutan. Teman-teman sekelasnya, ketiga guru les, dan bahkan kepala sekolah diundang. Begitu Dimas membuka pintu restoran, suara ledakan konveti menyambutnya bersamaan dengan teriakan, "Selamat ulang tahun," dari semua orang. Dimas terharu hingga tak bisa berkata-kata. Ini semua Om yang siapkan?" Tanya bocah itu dengan mata terbelalak. Baskara merangkul bahu Dimas. "Kamu lebih dari pantas mendapatkan perayaan seperti ini. Setelah melewati masa-masa sulit itu dengan tegar, setidaknya hari ini kamu harus menjadi anak paling bahagia di dunia." Pesta itu berlangsung sempurna. Dimas berbaur dengan teman-temannya, makan iga bakar sampai kenyang, tertawa, dan bercanda. Saat tiba waktunya meniup lilin kue ulang tahun, Baskara mengangkat gelasnya untuk menarik perhatian. "Hari ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang istimewa," kata Baskara sambil mengangkat gelas berisi minuman soda ke arah Dimas. "Untuk Dimas, yang telah mengajarkan saya bahwa keberanian tidak mengenal usia, dan mengingatkan saya akan arti keluarga yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun, jagoan." Dimas memeluk Baskara erat dan berbisik di telinganya, "Terima kasih sudah percaya padaku, Om. Om telah mengangkatku saat aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri." Malam harinya, setelah pesta usai dan Dimas sudah tidur di kamarnya, Santi dan Baskara berdiri berdampingan di bawah lampu jalan di depan gerbang. Malam itu cerah, dengan bintang-bintang berkelip di antara cahaya kota. "Terima kasih banyak untuk semua yang telah Bapak lakukan untuk Dimas hari ini," kata Santi. Matanya yang jernih berkilau seperti permata di bawah cahaya lampu jalan. "Bapak mungkin tidak akan pernah tahu betapa besar artinya ini bagi dia, bagi kami." Baskara melangkah lebih dekat. Aroma sabun yang lembut dari tubuh Santi tercium olehnya. "Santi, saya melakukan ini bukan hanya untuk Dimas. Saya sangat peduli padamu, sama besarnya seperti saya peduli pada Dimas." Seketika, jantung Santi berdebar kencang dan napasnya menjadi sesak. "Pak, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda." "Apa bedanya?" potong Baskara dengan suara lembut namun tak tergoyahkan. "Jangan-jangan Anda berpikir bahwa uang menentukan nilai seseorang? Saya telah hidup dikelilingi oleh orang-orang kaya yang luarnya mentereng, tetapi dalamnya kosong. Tapi Anda, Santi, Anda yang telah mengajarkan saya apa itu kepribadian yang mulia, apa itu cinta tanpa syarat. Dunia Anda jauh lebih cemerlang dan berharga daripada dunia saya." Pengakuan yang tulus dan kuat itu meruntuhkan dinding pertahanan besar yang telah dibangun Santi lapis demi lapis untuk melindungi dirinya. "Apa, Bapak serius?" "Aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku." Baskara dengan lembut menangkup pipi Santi dengan kedua tangannya. Dengan ibu jarinya, ia mengusap kulit lembut wanita itu sambil berbisik, "Bolehkah aku menciummu?" Santi tidak mampu berkata-kata, hanya mengangguk. Bibir Baskara menyentuh bibir Santi dengan hati-hati. Ciuman yang lembut dan penuh hormat, tetapi juga panas.
meledakkan perasaan mendalam yang telah mereka pendam selama berbulan-bulan. Ketika bibir mereka terlepas, keduanya tersenyum malu-malu seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Ciuman ini akan mengubah segalanya, gumam Santi. Akan berubah menjadi jauh lebih indah, jawab Baskara sambil mencium keningnya. Hubungan asmara mereka dimulai secara diam-diam. Baskara tidak ingin terburu-buru mengumumkan hubungan mereka agar Santi tidak menjadi bahan gunjingan orang. Namun, mereka tidak bisa menipu Dimas yang sangat peka. Keesokan paginya saat sarapan, Dimas langsung bertanya, "Kalian pacaran kan?" Santi tersedak dan batuk, wajahnya memerah seperti tomat. Dimas? Yes, akhirnya seru bocah itu sambil mengangkat kedua tangannya. Aku sudah curiga, hampir saja aku sengaja dorong-dorong kalian biar jadian. Mereka bertiga tertawa, terbahak-bahak di meja makan. Sejak hari itu, mereka benar-benar menjadi satu keluarga. Setiap akhir pekan, Baskara menghabiskan waktu di rumah Santi, memasak bersama, menonton film, dan bermain board game. Akhirnya, Dimas mendapatkan sosok ayah yang sempurna yang selama ini ia dambakan. Baskara juga mendukung penuh kembalinya Santi ke dunia pendidikan. Santi sejak lama bermimpi menjadi guru sekolah dasar. Dengan dorongan Baskara, ia mengambil ujian paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, lalu mulai mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi dengan tujuan masuk ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar, PGSD. Untuk Santi yang sering belajar hingga larut malam melalui kelas online, Baskara dengan senang hati menjadi guru lesnya, mengajarinya matematika dan bahasa Inggris. Proses belajar bersama dan tumbuh bersama itu menjadi kebahagiaan besar bagi Baskara juga. Waktu berlalu secepat anak panah. Dimas lulus SMP dengan nilai yang luar biasa, masuk dalam peringkat 5 besar di sekolah. Ibu Retno, kepala sekolahnya, dengan haru menelepon Baskara secara pribadi. Dimas adalah kebanggaan dan keajaiban hidup di sekolah kami. Peningkatan prestasi yang begitu dramatis adalah yang pertama kali saya saksikan sepanjang karir saya. Selain itu, ia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan menjadi ketua kelas yang hebat. Santi, setelah melalui perjuangan yang berat, berhasil mendapatkan nilai tinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa penuh di universitas keguruan yang ia tuju. Melihat pengumuman kelulusan di layar komputer, Santi menangis terseduh-seduh. Dimas yang terkejut berlari menghampirinya. "Ibu kenapa menangis? Apa tidak lulus?" Santi, dengan wajah basah oleh air mata, memeluk putranya. "Ibu menangis karena terlalu bahagia, Dimas. Ibu berhasil. Ibu pikir ini mimpi yang tidak akan pernah tercapai, tapi sekarang ibu akan menjadi mahasiswi." Baskara, yang datang begitu mendengar kabar itu, memeluk Santi dengan penuh haru. "Kamu memang orang yang mampu melakukannya. Kamu hanya butuh kesempatan dan sedikit dukungan." 2 tahun yang indah seperti dalam dongeng berlalu. Dimas masuk SMA dan tetap mempertahankan peringkat teratas, bahkan terpilih sebagai perwakilan nasional dalam Olimpiade Matematika. Santi telah memasuki tahun ketiga di universitasnya, tenggelam dalam kehidupan kampus yang terlambat ia rasakan dan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan Baskara memutuskan untuk membuat semua kebahagiaan ini menjadi abadi. Suatu Sabtu malam, Baskara mengajak Santi ke sebuah restoran Prancis mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Suasana mewah dengan lampu kristal yang berkilauan membuat Santi sangat gugup. Baskara mengulurkan tangan di atas meja dan menggenggam tangannya erat. "Santi, kamu berhak berada dimanapun yang kamu inginkan dengan percaya diri. Jangan lupakan itu." Setelah hidangan penutup disajikan, Baskara tiba-tiba bangkit dari kursinya, berjalan ke sisi Santi, dan berlutut dengan satu kaki. Santi terkesiap dan matanya membulat. Semua perhatian di restoran itu tertuju pada mereka berdua. Santi, Baskara memulai dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Kamu telah mengubah hidupku yang tadinya tidak berwarna menjadi sempurna. Kamu mengajarkan aku apa itu cinta sejati, apa itu kehangatan keluarga. Aku tidak bisa membayangkan masa depanku sedetik pun tanpa kamu dan Dimas. Maukah kamu menikah denganku?" Baskara mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Saat dibuka, sebuah cincin berlian yang tidak terlalu mencolok tetapi elegan dan berkilau terpancar. Santi menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. "Ya, 1000 kali pun aku akan bilang ya." Tepuk tangan meriah membahana dari seluruh penjuru restoran. Baskara menyematkan cincin itu di jari manis Santi yang gemetar dan mencium keningnya dengan hangat. Pandangan orang lain sama sekali tidak penting. Pernikahan mereka dilangsungkan 6 bulan kemudian,
dalam sebuah acara kecil yang sederhana, namun penuh ketulusan. Para tokoh penting, kolega Baskara dan tetangga lama Santi dari kampung berbaur menjadi satu dengan tulus memberkati masa depan mereka. Dimas, yang bertugas sebagai pembawa cincin, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Saat kedua mempelai mengucapkan janji suci dan berciuman, ikatan yang berawal dari sebuah kebetulan telah disempurnakan oleh kekuatan cinta sejati menjadi sebuah keluarga yang utuh. Resepsi pernikahan adalah sebuah pesta yang meriah, dipenuhi musik yang ceria dan makanan yang melimpah. Dimas, setelah berdansa dengan ibunya, langsung menghampiri Baskara yang kini telah menjadi ayah tirinya dan memeluknya erat. Terima kasih sudah menjaga ibu, ayah. Untuk pertama kalinya, kata ayah keluar dari mulut bocah itu. Hati Baskara menghangat, ia menepuk punggung anaknya. Aku yang lebih berterima kasih karena kamu telah menerimaku sebagai keluargamu, nak. Tahun-tahun berikutnya adalah rangkaian pertumbuhan yang gemilang bagi ketiganya. Dimas menyapu bersih Olimpiade Matematika Nasional dan menjadi bintang di sekolah menengah, menarik perhatian para profesor dari universitas-universitas ternama. Santi berhasil lulus dari Universitas Keguruan dan diangkat menjadi guru di sekolah dasar negeri yang ia inginkan. Ia berjanji akan mengembalikan cinta dan kesempatan yang ia terima kepada anak-anak miskin dan terpinggirkan. Baskara pun terus memimpin perusahaannya, tetapi ia mengubah cara memperlakukan karyawannya 180 derajat. Ia melakukan kenaikan gaji besar-besaran, memperkenalkan program kesejahteraan yang inovatif, dan mendirikan yayasan beasiswa penuh untuk anak-anak karyawan. Saat Dimas duduk di kelas 3 SMA, melalui jalur undangan, ia mendaftar ke Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan berhasil diterima sebagai mahasiswa dengan nilai tertinggi. Melihat layar pengumuman kelulusan, Dimas berteriak, "Lulus! Ayah, ibu, aku lulus dengan nilai tertinggi." Baskara berlari dan mengangkat putranya yang kini sudah jauh lebih tinggi darinya, merasakan kebanggaan yang meluap di dadanya. Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu adalah pejuang terbaik. Upacara kelulusan SMA Dimas dibanjiri air mata. Sebagai perwakilan lulusan, Dimas berdiri di atas mimbar, menyesuaikan mikrofon, lalu memulai pidatonya dengan suara yang berat dan berwibawa di aula yang hening. Ketika saya berusia 12 tahun, untuk membayar tunggakan sewa keluarga, setiap hari saya mendorong gerobak tua berisi balok-balok kayu menaiki tanjakan yang curam. Saya pikir masa depan saya akan selamanya seperti itu. Bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang receh, menua tanpa harapan, Dimas berhenti sejenak menatap Baskara dan Santi yang duduk di barisan paling depan. Tetapi suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tidak mengabaikan saya di jalanan berdebu itu. Ia menghentikan mobilnya, mendekati saya, mengajukan pertanyaan, dan dengan rela masuk ke dalam hidup saya. Dan satu pilihan itu mengubah segalanya dalam hidup saya. Suara Dimas sedikit bergetar, tetapi ia melanjutkan pidatonya dengan tegar. Pria itu berkata kepada saya bahwa kedua tangan saya ini tidak hanya akan berhenti pada mengangkat balok kayu, tetapi bisa membangun gedung-gedung dan jembatan-jembatan raksasa. Berkat beliau yang terus percaya pada saya, bahkan saat saya tidak percaya pada diri sendiri, hari ini saya berdiri di sini sebagai perwakilan lulusan, diterima di fakultas teknik terbaik di negeri ini. Baskara tidak bisa menahan air matanya, ia diam-diam melepas kacamata dan menyeka air matanya. Pandangan orang lain tidak lagi penting. Dan di sini, saya juga ingin menceritakan tentang ibu saya, lanjut Dimas. Seorang wanita terkuat di dunia yang bekerja siang dan malam agar saya tidak kelaparan, yang tidak pernah menyerah bahkan saat dunia runtuh. Ibu, ijazah ini sepenuhnya milikmu. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Terakhir, Dimas menoleh ke arah teman-teman lulusannya. Saya ingin menyampaikan ini kepada kalian semua. Tidak peduli dari lingkungan seburuk apapun kalian berasal, tidak peduli seberapa sering kalian dijatuhkan. Yang terpenting adalah adanya seseorang di sisi kalian yang percaya pada kalian sampai akhir, dan kalian percaya pada diri sendiri. Hasil setelahnya akan dibuktikan oleh kerja keras dan keringat. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula. Turun dari mimbar, Dimas langsung berlari ke pelukan orang tuanya. Pelukan mereka bertiga adalah lingkaran cinta dan syukur yang lebih kuat dari perisai manapun di dunia. 5 tahun di bangku kuliah teknik sipil berlalu dalam sekejap mata. Dengan kegigihan dan ketekunan yang telah tertanam sejak kecil, Dimas fokus pada studinya. Ia magang di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia dan terlibat dalam proyek-proyek besar, menunjukkan kemampuan yang diakui bahkan oleh para seniornya.
Baskara menyaksikan semua pencapaian putranya dengan senyum bangga seorang ayah. Santi telah mapan sebagai guru sekolah dasar, bahkan kini menjabat sebagai kepala urusan kurikulum. Ia merancang program dukungan khusus sepulang sekolah untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolahnya. Ia tidak pernah sedetik pun melupakan dari mana ia diselamatkan, dan ia meneruskan cinta yang diterimanya kepada generasi berikutnya. Pada semester terakhir kuliahnya, Dimas begadang semalaman, secara diam-diam menggambar sebuah proyek pribadi. Baskara penasaran melihat putranya yang mengurung diri di kamar, terus-menerus merevisi gambar dan menghitung anggaran, tetapi Dimas selalu berkelit dengan senyum jenaka. Ayah, nanti kalau sudah selesai akan aku tunjukkan. Ini kejutan besar, jadi tunggu saja. Namun, sebelum kejutan Dimas terungkap, hantu dari masa lalu yang kelam tiba-tiba mengetuk pintu kehidupan mereka yang sempurna. Suatu minggu sore yang cerah, saat keluarga itu sedang menyiapkan pesta barbeque di taman luas rumah baru mereka yang mewah, interkom dari pos keamanan berbunyi. Pak Baskara, ada seorang pria di gerbang depan, mengaku sebagai ayah kandung Mas Dimas. Namanya Agus. Keheningan dingin menyelimuti taman yang damai itu. Wajah Santi yang sedang memegang penjepit daging, memucat seperti kertas. Wajah Dimas yang kini telah menjadi pemuda tegap berusia 23 tahun, mengeras dengan ekspresi dingin dan garang yang belum pernah Baskara lihat sebelumnya. Biarkan dia masuk, kata Baskara dengan suara tenang, tetapi matanya berkilat tajam. Sekalian kita selesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan pakaian lusuh dan tatapan cemas masuk ke taman. Pandangan Agus yang serakah menyapu rumah megah, mobil-mobil mewah yang terparkir, dan meja yang penuh dengan makanan, sebelum akhirnya terpaku pada Santi dan Dimas. Santi, Dimas, apa kabar? Katanya dengan senyum paksa. Matanya bergerak licik. Kudengar kalian hidup enak sekarang. Ayah datang mau lihat wajah anak ayah yang membanggakan ini. Dimas perlahan bangkit dan berdiri di hadapan pria yang hanya mewariskan gen biologisnya. Postur Dimas yang tinggi menjulang membuat Agus secara naluriah mundur. Datang untuk melihat anakmu? Anda tidak punya anak, desis Dimas dengan suara sedingin es. Anak yang kau tinggalkan dan lari itu, saat berusia 12 tahun, harus memikul balok kayu seberat 60 kg di punggungnya untuk membayar utang-utang yang kau tinggalkan. Untuk menyelamatkan ibunya yang nyaris mati kelaparan. Agus terintimidasi oleh kemarahan dan wibawa pemuda itu. Dimas, keadaanku juga sulit. Hidup terlalu keras, ayah tidak punya pilihan, tapi ayah selalu sayang kalian. Kemarahan Dimas dihentikan oleh Baskara. Baskara merangkul bahu Dimas dengan kokoh. Cinta itu berarti tanggung jawab. Pemuda ini telah melewati masa-masa neraka itu dan tumbuh menjadi pria yang hebat dengan usahanya sendiri. Bukan karenamu, tetapi justru karena tanpamu. Agus menyadari ikatan kuat yang tak terpisahkan antara Baskara dan Dimas mulai memelas. Tapi ikatan darah tidak bisa diputuskan. Aku ayah kandungnya, aku punya hak. Dimas tertawa sinis. Hak? Saat kau menendang pintu reot itu dan pergi tanpa pernah menoleh ke belakang, semua hakmu lenyap. Langsung saja, Anda butuh uang, kan? Cinta yang kau bicarakan itu hanya berfungsi saat mencium bau uang. Agus menundukkan kepala karena malu. Akhirnya, niat busuknya terungkap. Aku sakit kanker, dikejar-kejar penagih utang. Tidak punya tempat tinggal. Kudengar kau lulus dari universitas terbaik dan akan segera bekerja di perusahaan besar. Dan ayah barumu ini kaya raya. Tolong bantu ayah. Saat itu Santi, yang biasanya hanya bersembunyi di belakang, melangkah maju dengan langkah yang anggun dan mantap. Kami akan membantumu, Mas Agus. Semua orang terkejut dan menatap Santi. Bukan karena kamu pantas diselamatkan, tetapi karena kami bukan binatang sepertimu, tegas Santi. Biaya rumah sakit dan tempat tinggal di panti reda yang kecil akan kami tanggung, tapi hanya itu. Kamu tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini, dan seumur hidup tidak boleh mendekati Dimas. Itulah syaratnya. Pria yang telah menjalani hidupnya dengan hina itu, akhirnya tunduk sepenuhnya di hadapan martabat gemilang keluarga yang pernah ia injak-injak. Ia menerima tawaran itu, dan menghilang selamanya dari kehidupan mereka. Seperti sebuah lelucon singkat yang hanya menegaskan betapa agungnya ikatan yang dipilih melalui cinta dibandingkan dengan nasib buruk yang diikat oleh darah. Akhirnya, pada hari wisuda sarjana teknik sipil, aula besar itu penuh sesak dengan wisudawan dan tamu. Ketika nama Dimas Wijoyo, lulusan terbaik, dipanggil, Baskara dan Santi
yang duduk di barisan depan, sontak berdiri dan bersorak. Naik ke atas panggung, setelah menerima ijazah dari rektor, Dimas secara tak terduga meminta izin untuk meminjam mikrofon. Rektor, yang sudah mengetahui masa lalu istimewa dan pencapaian gemilang Dimas, dengan senang hati memberikan tempat. Dimas di tengah kerumunan menatap lurus ke arah Baskara yang matanya memerah menatapnya dari bawah. Orang sering berkata, orang yang membesarkanmu adalah orang tua sejatimu. Suara Dimas bergema di aula yang hening. Tetapi saya tidak setuju dengan itu. Memberi makan dan pakaian, kepala panti asuhan pun bisa melakukannya. Ayah sejati adalah orang yang menyelamatkan saya. Penonton menahan napas mendengarkan cerita pemuda itu. Saat dunia menganggap saya sebagai kuli kecil kotor berdebu, satu-satunya orang yang melihat potensi besar di dalam diri saya. Orang yang mengajarkan bahwa tangan yang biasa memikul beban bata ini bisa merancang gedung pencakar langit yang megah. Dimas menarik napas dalam-dalam untuk menahan emosi yang meluap. Ibu adalah batu karang yang menopangku saat duniaku runtuh. Tetapi ayah Baskara. Ayah adalah sayap kokoh dan raksasa yang ayah pasangkan di punggungku saat aku terpuruk di lubang lumpur dan tak punya kekuatan untuk terbang. Ijazah ini bukan hanya terukir nama saya, tetapi juga terukir darah dan keringat ibu saya, serta jantung ayah sejati saya, ayah Baskara. Dimas melompat turun dari panggung dan langsung memeluk Baskara. Pemuda tegap dan pengusaha parubaya itu berpelukan dan menangis seperti anak kecil di tengah tepuk tangan meriah ribuan orang. Air mata seorang ayah dan anak yang sempurna, yang tidak terikat oleh setetes darah pun tetapi disatukan oleh pilihan suci. Santi pun memeluk mereka, akhirnya membentuk sebuah lingkaran yang sempurna. Malam itu, di ruang kerja yang tenang, Dimas memanggil kedua orang tuanya. Di tangannya ada sebuah tabung plastik tebal berisi gulungan gambar. Ada hadiah yang ingin saya berikan. Ini adalah master plan pertama dalam hidup saya sebagai seorang insinyur. Dimas membentangkan gulungan gambar itu di atas meja besar. Itu adalah desain sebuah pusat pendidikan kompleks yang megah dengan fasilitas canggih. Ruang kelas yang nyaman dan luas, gimnasium dalam ruangan, laboratorium modern, dan perpustakaan megah tergambar dengan detail. Dan di halaman pertama, dengan huruf tebal, tertulis, Pusat Pelatihan Kejuruan Harapan Bangsa Santi, Baskara. Baskara terkejut melihat gambar itu. Mulutnya ternganga. Dimas, ini. Mata Dimas berkaca-kaca. Ayah, bulan lalu saya membeli tanah tempat gudang kayu tua itu berdiri. Tepat di tanjakan tempat ayah menyelamatkan saya yang sedang mendorong gerobak kayu. Minggu lalu, gudang kumuh itu sudah diratakan dengan tanah. Dan di tempat itulah sekolah ini akan dibangun. Suaranya bergetar. Ini adalah sekolah kejuruan gratis untuk remaja miskin yang harus menyerah pada mimpi mereka karena tidak punya uang. Anak-anak akan belajar pertukangan, listrik, coding, dan teknik bangunan di sini. Saya ingin Dimas-Dimas yang lain di luar sana mendapatkan kesempatan ajaib yang sama seperti yang saya dapatkan, bukan berkeliaran di jalanan. Baskara menangis, merasakan haru yang luar biasa, hingga dadanya terasa sesak. Kamu mengubah tempat mimpi terburukmu menjadi tempat impian dan harapan? Benar, ayah. Dimas memeluk kedua orang tuanya erat. Mari kita ubah. Tanah eksploitasi anak dan kelaparan itu menjadi tanah keajaiban, tempat anak-anak menemukan kebebasan dan meluncurkan harapan. Pembangunan dimulai 6 bulan kemudian. Baskara dan Dimas setiap hari mengunjungi lokasi konstruksi, menyaksikan setiap batu bata dan rangka baja dipasang. Pemandangan tiang-tiang harapan yang didirikan di atas reruntuhan gudang tua yang mengeksploitasi debu dan keringat anak-anak memberikan katarsis yang tak terlukiskan bagi mereka berdua. 2 tahun kemudian, pada hari peresmian, seluruh warga kampung datang untuk merayakan. Dari kejauhan, seorang lelaki tua mengamati pemandangan itu. Dia adalah Pak Maman, pemilik gudang kayu yang jahat. Kini punggungnya bungkuk dan giginya ompong. Dia melihat bocah yang pernah ia eksploitasi kini menjadi pendiri sebuah sekolah megah, bergandengan tangan dengan Baskara dan Santi, memotong pita merah. Diliputi rasa malu dan takyub, ia tidak berani mendekat dan berbalik pergi. Sekolah kejuruan Santi, Baskara segera menjadi panutan nasional. Dimas, meskipun telah menjadi CEO yang sibuk di perusahaan konstruksi raksasa milik Baskara, setiap sore tanpa absen datang ke sekolah untuk mengajar kelas arsitektur gratis bagi anak-anak. Beberapa tahun kemudian, pada suatu Jumat sore, rambut Baskara telah memutih dan kerutan lembut dan anggun menghiasi sekitar mata Santi.
Keduanya duduk berdampingan di bangku taman sekolah, memandangi anak-anak yang pulang sekolah dengan tas berisi harapan, bukan beban berat. Saat itu, seorang anak laki-laki berkulit gelap berusia sekitar 10 tahun berhenti untuk mengikat tali sepatunya yang usang, terbungkuk karena beban tasnya yang terlalu berat. Dimas, yang kini berusia 30-an dan sedang memeriksa taman di dekatnya, melihat anak itu. Tanpa ragu, Dimas berlutut menyejajarkan matanya dengan anak itu dan dengan ramah mengikatkan tali sepatunya dengan kencang. Anak itu tersenyum lebar dan dengan bangga menunjukkan buku sketsa yang penuh dengan gambar-gambar mimpinya. Melihat pemandangan indah itu, Baskara merangkul bahu Santi dengan lembut. Lihat itu. Iya, aku melihatnya, kata Santi sambil tersenyum cerah dan menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Luka masa lalu telah sembuh dan lingkaran cinta yang mulia terus berputar, diwariskan ke generasi berikutnya. Dimas mengucapkan selamat tinggal pada anak itu dan berjalan menuju bangku tempat orang tuanya duduk. Ia duduk di antara Baskara dan Santi, menghela napas lega. Cerita menarik apa yang kamu katakan pada anak kecil tadi? Tanya Baskara penasaran. Dimas menatap punggung anak itu yang berlari keluar gerbang dengan langkah ringan, lalu tersenyum. Dia mengeluh tasnya terlalu berat, karena meminjam terlalu banyak buku dari perpustakaan. Jadi, aku mengatakan hal yang sama persis seperti yang ayah katakan padaku di jalanan berdebu itu dulu. Baskara sedikit mengerutkan kening, mencoba mengingat di antara banyak kata yang pernah ia ucapkan kepada bocah 12 tahun puluhan tahun lalu. Dimas menggenggam tangan ayahnya di sebelah kiri dan tangan ibunya di sebelah kanan, menyatukan mereka dalam rantai cinta yang kokoh. Aku bilang begini padanya, jangan terlalu khawatir jika pundakmu terasa berat sekarang. Karena orang yang memikul ilmu pengetahuan tidak akan pernah runtuh. Dan jika terasa terlalu berat, lihatlah ke samping. Akan selalu ada orang yang siap membantumu berbagi beban. Matahari terbenam di belakang gedung sekolah, mewarnai seluruh dunia dengan warna oranye dan keemasan. Baskara menatap gedung megah yang mereka bangun bersama. Ini bukan sekadar gabungan semen dan baja. Ini adalah keluarga yang kokoh, cinta yang mutlak, dan warisan harapan yang akan terus menyebar dari generasi ke generasi. Ia memejamkan mata, merasakan angin sepoi-sepoi di pipinya, dan bersyukur atas pilihan ajaib yang ia buat pada hari itu saat ia menginjak rem sedan mewahnya di jalanan berdebu. Bukan apartemen mewah atau tumpukan uang di brankas bank Swiss, tetapi keluarga yang kini duduk di sampingnya, bersama-sama merancang masa depan, adalah kekayaan terbesar yang pernah ia bangun seumur hidupnya. Dimas bangkit, meregangkan tubuh, dan menatap pergantian gedung sekolah yang berkilauan dengan kebanggaan, dan kedua orang tuanya yang menatapnya dengan kasih sayang tak terbatas. Matanya bersinar dengan kearifan yang hanya dimiliki oleh orang yang telah melewati liku-liku kehidupan yang dalam. Ayah ibu, tahu tidak apa bedanya memikul beban berat dengan membangun jembatan raksasa? Baskara dan Santi menahan napas, menunggu kata-kata putranya selanjutnya.